Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW, pada para keluarganya dan para sahabatnya, yang alhamdulillah mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat kurma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tema kuliah Ramadan kali ini adalah berbuat baik kepada tetangga. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarih." Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Sahabat kurma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hadis tersebut, ternyata kehidupan bertetangga itu bukan hanya urusan dunia, tetapi juga menyangkut urusan akhirat. Seseorang itu nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keadaan dia dengan tetangganya? Bagaimana keadaan dia dengan tetangganya? Lalu apakah tetangganya pernah terganggu dengan sikapnya, dengan perilakunya, atau dengan cara hidupnya? Semua itu nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan kita pertanggungjawaban. Bisa jadi hal-hal ini bisa mengurangi amal-amal soleh kita di akhirat. Kadang-kadang kita meremehkan hal-hal yang sepele. Kita menganggap bahwa membuang sampah sembarangan yang mengganggu tetangga kita ini merupakan hal-hal yang kecil. Kemudian kadang-kadang kita parkir mobil misalnya, parkir motor sembarangan gitu ya, bisa mengganggu masuknya tetangga kita ke rumahnya sendiri atau keluar dari rumahnya sendiri. Ini kita anggap sebagai perkara yang sepele. Kemudian kadang kita berpikir menutup jalan karena hajatan itu merupakan suatu perkara yang biasa-biasa saja, tanpa kita harus meminta keridhaan dan kerelaan tetangga kita. Nah, padahal Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasanya kalau engkau beriman kepada hari akhir, kalau engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berbuat baik kepada tetanggamu. Rasulullah SAW mengangkat bahwasanya hal bertetangga itu berkaitan dengan imannya. Nabi SAW mengatakan tidak beriman di antara orang yang tidak berbuat baik kepada tetangganya. Nah, kadang kita menganggap hal ini adalah hal yang sepele, perkara yang sepele. Bahkan jangan sampai kita itu terkenal di lingkungan rumah tangga kita, baik di depan, baik di belakang, maupun di sekitar kanan kiri tetangga kita, bahkan satu desa kita terkenal sebagai tetangga yang buruk. Padahal di sini Allah tidak menyukai orang-orang yang buruk kepada tetangganya. Kita pernah mendengar sebuah hadis yang mengatakan kita tidak akan masuk surga kalau kita bisa makan kenyang, tidur lelap, sementara tetangga kita tidak bisa tidur karena kelaparan. Sahabat kurma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tinggal di sebuah komplek yang mungkin semua tetangga kita adalah orang yang mampu, mungkin bukan hadis ini yang kita pakai, tapi hadis yang mengatakan bagaimana kita menjaga lisan dan tangan kita. Karena kadang-kadang kita tidak sadar bahwa di sekitar lingkungan kita ada beberapa tetangga, satu keluarga dari tetangga-tetangga kita yang tidak bisa tidur karena menahan sakit, tidak bisa membeli obat, tidak bisa pergi ke dokter. Maka seluruh tetangga yang ada di kawasan tersebut akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu tahu bahwasanya ada tetanggamu yang kesakitan? Maka kita menjawab, saya tidak tahu ya Allah. Maka itu akan menjadi dosa kita. Tapi ketika Allah bertanya kepada kita,
apakah kamu tahu bahwasanya ada tetanggamu yang kesakitan tadi malam? Maka kita menjawab, saya tahu ya Allah, dan itu bukan urusan saya. Nah, ini bukanlah sikap tetangga yang baik. Sebagai seorang yang tetangga yang baik, seharusnya dia memperlakukan tetangganya sebagaimana dia ingin diperlakukan dengan baik oleh tetangganya. Maka dengan demikian, barulah kita merasa nyaman, barulah kita merasa senang ketika kita bisa berbuat baik kepada tetangga kita. Sahabat kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah kita berpuas diri dulu ketika kita sudah menjadi ahli ibadah. Janganlah berpuas diri dulu ketika kita sudah menjadi ahli ilmu. Jadilah seperti Nabi yang memiliki sifat rofah, artinya senantiasa berhati-hati. Rofah ketika menjaga perasaan orang lain, rofah ketika menjaga hak orang lain, rofah ketika menjaga kenyamanan orang lain. Ketika kita parkir mobil, ketika kita parkir motor, ketika kita membuang sampah sembarangan, tanaman rumah kita yang menjalar mengganggu pekarangan tetangga kita. Itu tidak membicarakan aib tetangga kita, memposting aib tetangga kita, karena hal ini menyangkut kehormatan tetangga kita. Dengan demikian, barulah kita tenang bahwa kita tidak termasuk tetangga yang buruk. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi momentum bagi kita untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Beri mereka hadiah, sapa mereka ketika kita keluar rumah, bawakan mereka oleh-oleh ketika kita pergi dari bepergian. Usahakan untuk senantiasa kita bisa menjaga privasi dan kenyamanan tetangga kita. Siapa yang menjaga kenyamanan saudaranya di dunia, maka Allah akan menjaga kenyamanan dirinya di dunia dan di akhirat, insya Allah. Demikianlah kuliah Ramadan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.